Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para rekan-rekan media Ansor yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita ditakdir oleh Allah bisa ketemu dalam suasana yang berbahagia. Dalam kali ini kami akan menyampaikan suatu tausiah kepada teman-teman, khususnya kepada teman-teman media Ansor PAC Bangil. Mudah-mudahan di dalam kami menyampaikan nanti ada hikmah dan manfaat sehingga menambah suatu keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita bisa beramal wa amilus sholihah sehingga ilmu yang telah kita dapat kita amalkan sehingga berhasil dan berbuah hasil daripada ilmu yang kita terima. Hadirin para pemirsa, para media Ansor yang kami hormati, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Yang satu adalah unsur rohani, yang nomor dua unsur jasmani. Kenapa saya dahulukan bukan jasmani rohani, tapi rohani dan jasmani? Karena lebih dahulu Allah menciptakan rohani, baru Allah membuatkan satu wadahnya rohani yang disebut jasmani. Dan semua ini akan dikembalikan lagi kepada Allah karena itu semua juga dari Allah, baik itu jasmani maupun rohani. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu Allah menjadikan jasad kita. Kemudian setelah dibuatkan satu tempat jasad, maka wujudlah namanya manusia. Dan semua itu akan kembali kepada Allah. Untuk itu kita karena sudah diciptakan oleh Allah sebagai manusia, dan kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah yang menjadi kita ini, dan semua adalah kehendak Allah. Kita bisa merasakan suatu nikmat yang besar adalah pemberian Allah. Kita bisa melakukan satu aktivitas juga adalah satu pemberian dari Allah dan kehendak Allah. Aslinya manusia tidak punya kekuatan daya apa-apa, bisanya melakukan satu apa-apa dan punya apa-apa ada itu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bilqauli alhamdulillah. Tidak hanya cukup ucapan alhamdulillah, tapi tasarrufun nikmah alal mun'im, menasarufkan, menggunakan kenikmatan Allah itu sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat, yaitu Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam Al-Fatihah sebagai awal atau pertama awal Fatihah pembuka di dalam Al-Quran itu, kita disuruh menyebut asma Allah.
Bismillah, dengan menyebut asma Allah. Kemudian siapa Allah? Allah adalah Rabb, adalah Tuhan, Pangeran yang patut kita sembah dan patut kita syukuri. Rabb yang punya nama Allah, makanya kita menyebut nama Allah. Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yang punya sifat Rahman dan Rahim. Kita bersyukur ke sana. Tanpa Rahman Rahim Allah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hadirin para pemirsa, para media Ansor yang kami hormati. Jadi, kemudian di dalam lanjutan ayat dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Kabehane puji kuwape kagungane Gusti Allah. Ada berapa puji? Puji ada 4. Yaitu ada puji qadim ala qadim, puji qadim ala kudus, puji kudus ala qadim, puji qadim ala qadim. Dapat semua adalah lillahi, kepunyaan Allah, yaitu Allah Rabbul Alamin, sing mengerani alam kabeh. Alam kalau di dalam kitab Sirul Asrar itu banyak. Kalau secara singkat kita dalam dunia dan alam akhirat. Nah, di sini juga ada alam-alam semuanya, dari alam malakut jabarut, alam mulki. Ini adalah semua alam-alam itu punya Allah. Makanya yang wajib kita ibadah, kita mengabdi hanya satu, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib kita taati, wajib kita sembah, wajib kita ibadahi. Di dalam bahasa Jawanya, iyyaka na'budu. Setelah kita bersyukur kepada Allah, iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah dumateng panjenengan Gusti na'budu, nyembah kula, ngabekti ngawula nang ngene Gusti Allah. Setelah kita ngabekti ngawula, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Pertolongan dalam segi apa, bentuk apa saja, itu ada patutnya kita minta kepada Allah, karena yang bisa menolong, memberikan pertolongan hanyalah Allah. Nah, kalau kita kadang-kadang meminta pertolongan kepada sama manusia, nah adalah wasilah saja. Nah, hakikatnya adalah Allah yang memberikan satu pertolongan. Untuk pengabdian kita dan pengakuan Allah, pernyataan Allah dan Allah yang harus disembah, itu di dalam surat Toha ayat 14 berbunyi, innani anallah, sesungguhnya saya Allah. Kembali lagi, siapa Allah? Allah itu Rabbun. Allah itu Rabbun, pangeran, Tuhan. Di dalam kata itu kadang-kadang kita menyebut ilahi, hai sesembahanku, ya Rabbi, duh pangeranku. Innani anallah, sesungguhnya aku, kata Allah, adalah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan, tiada ilahun, tidak ada satu sesembahan untuk kita mengabdi illa ana, kecuali aku, kata Allah. Kecuali saya ini
Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, diibadahi, dingabukteni, ditaati illa ana, kecuali saya. Untuk itu fa'budni, maka sembahlah aku. A'budu artinya mengabdi, pengabdian kita. Abdi ngawulo cara Jawa nih. Kita ngawulo nang Gusti Allah. Sebab yang punya kekuasaan ada Allah. Kita butuh apa-apa kepada Allah. Dan yang memberi semua kepada kita adalah Allah. Nah, kita ngawulo nang Gusti Allah. Itu perintah Allah untuk mengawulo, untuk ngabukti, menyembah. Wa'budni. Kemudian wa aqimis sholata, dan tegakkanlah sholat, jumenengno sholat. Kita tidak hanya mengerjakan sholat, melakukan sholat, tapi kita menegakkan sholat. Kita lakukan dengan tegak lurus hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita digambarkan ketika kita sholat harus berdiri tegak. Di dalam syariatnya, fawali wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu kepada masjidil haram ketika kita sholat. Hakikatnya hati kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'budni, sebab yang wajib diibadahi, dikaulani adalah Allah, hanya Allah. Fa'budni wa aqimis sholata, dan tegakkanlah sholat. Jadi tidak hanya sekedar melakukan sholat, itu harus dilakukan dengan aqimus, tegak, penuh dengan konsentrasi. Jadi mulai dohir, batin kita hadapkan dulu. Makanya Allah itu ketika akan memberikan satu perintah sholat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dibersihkan dulu, disucikan dulu, dohiron wabatinan, dohir berartinya hatinya. Kemudian baru diberangkatkan untuk menghadap Allah, dan itu untuk menerima perintah sholat. Dan kita sebagai umat begitu, bagaimana cara kita membersihkan? Makanya ketika kita mau menghadap Allah, mau sholat, harus kita bersihkan syariatnya, tohirnya, kita wudhu, mengelang hadas kecil dan besar. Untuk cara batininya, rohaninya kita bersihkan dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang jelek, sehingga kita betul-betul ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dohir batin kita betul-betul bersih, suci, karena kita menghadap pada Zat yang maha suci. Wa aqimis sholata. Apa manfaat daripada wa aqimis sholata? Lanjutannya ayat, li zikri, untuk mengingat aku, untuk berzikir kepadaku, untuk menyebut namaku, untuk mengingat aku, li zikri. Makanya ketika kita sholat harus betul kita zikir, ingat kepada Allah, karena as-sholatu li zikri, untuk mengingat Allah. Jangan sampai ketika kita melakukan sholat, kita melakukan apa saja, jangan sampai lupa tujuannya adalah untuk mengingat Allah, karena Allah. Makanya kita ketika melakukan satu aktivitas ibadah kepada Allah, kita mengharap dan berdoa kepada Allah. Mau sholat dan mau ibadah-ibadah lainnya, baik puasa, dan adalah selalu ingat kepada Allah. Maka di dalam niat kita ketika kita mau melakukan apa saja, itu ujungnya itu betul-betul harus lillahi ta'ala. Sholat juga demikian,
lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, bersedekah lillahi ta'ala, dan seterusnya. Amal apa saja harus betul-betul lillahi ta'ala, dan minta, dan tujuannya hanya kepada Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi, duh pangeranku Allah, wahai Tuhanku, sesembahanku, ilahun, sesembahanku, ilahi anta maksudi, engkau adalah yang saya tuju. Ibadah kita adalah, tujuan kita adalah mengabdi kepada Allah. Setiap apa yang kita lakukan hanya kepada Allah, untuk Allah. Ilahi anta masudi waridoka madlubi, waridoka matlubi, dan keridoanmu yang aku cari. Jadi kita semata-mata hanya beribadah mencari ridho Allah. Jangan kita kejar, mari ngono poso, pangkali poso, Allah memberikan satu obral ganjaran. Jangan dikejar ganjarannya. Datang sendiri, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala-pahala itu. Ibadah sholatnya sudah disiapkan oleh Allah. Pahala puasanya sudah disiapkan oleh Allah. Kita lakukan dengan penuh hati, dengan ikhlas, sehingga kita berbuah nanti. Setelah kita melakukan dengan baik, ikhlas, Allah sudah menyiapkan pahala-pahala itu. Makanya kalau Allah ridho, sudah kita tinggal datang saja pahalanya itu pada kita. Tapi kalau kita ibadah kurang di sininya, di hatinya kurang keluar ikhlasnya, tidak mencari ridho Allah, maka pahala yang kita siapkan itu, yang disiapkan oleh Allah, yang tidak sampai kepada kita. Ada di sana pahala-pahala itu cuma nggak sampai. Karena apa? Cara kita melakukannya tidak lillahi ta'ala. Makanya ilahi antal maksudi waridoka matlubi. Kalau sudah Allah ridho, maka semua pahala itu akan sampai kepada kita. Jika saya ingat fatwa dari seorang wali perempuan, Rabi'atul Adawiyah. Katanya begini, saya itu ridho dimasukkan Allah, saya ikhlas, saya terima dimasukkan neraka oleh Allah, asalkan mendapat rahmat dan ridho Allah. Yang tidak mungkin kan, oleh Allah ridho kemudian hambanya dimasukkan neraka, karena di neraka bukan tempat keridhaan, adalah tempat kemurkaan Allah. Dan saya juga tidak ingin dimasukkan surga kalau tidak mendapatkan ridho Allah, berarti mendapat murka Allah, dan itu pun juga tidak mungkin, karena di surga adalah tempat keridhaan Allah. Dan mudah-mudahan untuk itu, hadirin para pemirsa, juga para khususnya pada teman-teman media Ansor, mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, semua adalah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan ini bisa berhasil dan Allah mengangkat derajat kita sesuai dengan keikhlasan amal kita semua. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Itulah yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.